yang insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, hari ini Ahad 23 Februari 2025 atau 24 Sya'ban 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah telah selesai dan insya Allah sukses digelar tablik akbar bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidahullah dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Apapun yang tidak bisa untuk menutup-nutupi keindahan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fajar.co.id. Oke. Densus 88 ini ya, saya lihat ya. Densus 88 adakan tablik akbar, undang sosok penggerak Wahabi. Nah ini. Kita lihat di sini kecolongan atau sengaja di sini oleh Muhammad Iqbal. Oke, pada minggu kemarin ya, sampai lampu channel ini pamfletnya yang tersebar yang Anda sudah tahu juga, yaitu rencananya di Masjid Agung Darussalam ya, Purbalingga. Nah, kemudian yang sahabat lampu channel kita lihat di sini fajar.co.id Jakarta ya. Salah satu narasumber DW Indonesia Nong Darol Mahmada menyoroti pamflet kegiatan dari Densus 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 yang diisi oleh Ustadz Abdullah Zain Hafizallahu Ta'ala itu ternyata memang dibatalkan kaum muslimin ya. Tapi yang membatalkan itu Sofyan Asauri di akun Facebooknya. Kalau realitanya ya insya Allah kajian ini tetap dilaksanakan ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang mengatakan bahwa kajian tersebut tetap dilaksanakan, hanya saja pindah masjid ya. Tadinya mau ke Masjid Agung Darussalam Purbalingga, kemudian dipindahkan ke Masjid Manarul Ilmi ya. Jadi kajian tetap dan penyelenggara tetap Densus 88 ya, Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah ya. Hanya saja Sofyan Sauri ini mungkin dia pengen menunjukkan bahwa dia ini punya power ya. Sehingga di akun Facebooknya dia membuat postingan yang mengatakan bahwa kajian tersebut dibatalkan ya, dibatalkan. Coba kita baca postingannya kaum muslimin ya. Ini dari akun Sofyan Sauri kaum muslimin ya. Nih, Sofyan Sauri. Ya, diposting tanggal 13 Februari jam 14.50 ya. Silahkan lu buat pengajian, kita tutup mata aja. Tapi tolong lu jangan bawa-bawa institusi. Pakai lambang Polri segala, enak aja lu. Upacara bendera haram, bayar pajak haram. Terus dia mau ngisi institusi negara pakai palediye. Astagfirullahaladzim, muke gile. Nah, kemudian flyernya ini ditulis ya, dibatalkan. Ditulis sama Sofyan Sauri, dibatalkan. Dan postingan dari Sofyan Sauri ini ya sebenarnya cukup membagongkan ya. Bahkan sangat membagongkan kaum muslimin. Dia katakan, silahkan lu buat pengajian, kita tutup mata aja. Lah kalau ente tutup mata, ngapain ente pusing bikin-bikin postingan yang katanya nggak ridho ya. Nggak ridho kenapa ya? Orang penyelenggaranya Densus 88 ya, coba. Dan nggak ridho kenapa? Kok bisa membuat postingan pakai lambang Polri segala? Orang yang menyelenggarakan Polri kok ya. Ente nggak ridho itu atas dasar apa? Ente anggota Polri bukan?
Hah? Penyelenggara negara bukan? Bagian dari pemerintah bukan? Coba. Ya, Sofyan. Ya. Ya, kalau upacara bendera haram, ya silakan cek fakta di lapangan. Ya, dari pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi, terkhusus pondok pesantren yang dikelola oleh Ustadz Abdullah Zain, pondok pesantren Tunas Ilmu. Silakan ente cek. Ya, upacara bendera enggak di sana? Apa benar tuduhan ente mengatakan bahwasanya mereka mengharamkan upacara bendera? Ya, itu dusta yang besar. Ya, dusta yang besar. Ya, cobalah, jangan main fitnah-fitnah. Ya, sekarang ini ya, zaman digital, ya serba terbuka informasi. Silakan cek. Ya, ada pondok pesantren Bin Bas Yogyakarta. Jelas-jelas mereka itu melaksanakan upacara bendera. Coba lihat ini videonya, ya. Ini. Upacara bendera Hari Kemerdekaan di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, dan ini Bin Bas Yogyakarta. Ini ya, coba lihat videonya. Ini upacara. Ini bahkan ada TNI-nya. Ya, coba Sofyan Sauri buka matanya lebar-lebar. Ya, dan orang-orang yang memfitnah dakwah sunnah, ya, coba buka matanya lebar-lebar. Nih, upacara bendera. Nah, coba lihat. Nah, ini pasukan baris berbaris juga ada. Coba Sofyan Sauri, ya, mana buktinya tuduhan ente yang mengatakan mereka mengharamkan upacara bendera? Itu tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar sama sekali. Itu fitnah, ya. Dan kalau mau cari informasi-informasi ya silahkan lah ya, yang nggak percaya. Ya. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi. Bahkan terkhusus Bin Bas. Bin Bas ini cabangnya sudah 30 lebih di seluruh Indonesia. Silahkan cek di daerah-daerah. Mereka melaksanakan nggak upacara bendera? Hah? Lembaga mereka resmi, terdaftar di pemerintah, taat kepada pemerintah. Mereka taat kepada pemerintah. Ya, ada izinnya, ya. Dan mereka, ya, lembaga pendidikan mereka ini resmi izin di Dinas Kependidikan, ya, di bawah Kemenak juga, ya. Dan tidak sedikit anak anggota TNI, Polri yang mereka menempuh pendidikan di pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi. Ya, bahkan tidak sedikit TNI Polri yang mengikuti kajian para asatidz salafi. Jadi itu fitnah-fitnah yang sangat murahan lah. Ya, fitnah yang sangat murahan kaum muslimin. Ya, bahkan jelas ya, TNI Polri mereka ikut di acara upacara bendera Hari Kemerdekaan di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas. Ini di Yogyakarta kaum muslimin. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan Sofyan Sauri itu sebenarnya itu tuduhan-tuduhan dusta kaum muslimin, ya. Ya, mungkin dia dulunya seperti itu pemahamannya, ya. Cuma dilemparkan kepada para asatidz salafi. Dia yang berpemahaman seperti itu, tapi yang dituduh para asatidz salafi. Ya. Kalau memang tuduhan itu benar, ya, tuduhan dari Sofyan Sauri itu benar, kan nggak mungkin Pak TNI ini ikut upacara bendera di pondok pesantren Bin Bas, ya, nggak mungkin. Dan lagian kaum muslimin, ya, atas dasar apa Sofyan Sauri keberatan ketika tablik akbar ini mencantumkan lambang dari Densus 88 dan juga Polri? Hah? Wong penyelenggaranya mereka. Dan Sofyan Sauri sendiri bukan bagian dari TNI Polri. Kalau dia mantan, iya. Mantan, iya. Tapi kan sekarang sudah bukan lagi. Dia sudah orang sipil. Dia nggak berhak menyandang logo Polri. Ya. Ini kan aneh, membagongkan kaum muslimin. Ya. Dan ternyata kalau kita melihat jejak digital dari Sofyan Sauri ini kaum muslimin, ya,
ucapan-ucapan dia ini terhadap dakwah sunnah semuanya fitnah kaum muslimin. Ya. Dia mengaku ikut salafi dulunya, makanya dia tahu salafi itu ya manhajnya anti NKRI. Padahal dia bukan bagian dari salafi, nggak pernah dia ikut kajian-kajian para asatid salafi, nggak pernah kaum muslimin. Ya. Dan ini jejak digitalnya kaum muslimin. Ya, ini dari halaman Tempo. Coba kita baca beritanya ya. Polri, Sofyan Sauri dipecat karena kasus poligami dan tololisme. Ya, karena tolol. Ya, ini. Tempo.co, Jakarta. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Setio Wasisto, menjelaskan ihwal Sofyan Sauri, mantan polisi yang terlibat tololisme, jaringan. Nah, ini kaum muslimin ya, silakan dibaca. Ini memang sengaja nggak kami baca karena nanti ya ini banyak pelanggaran dari YouTube, banyak aturan kaum muslimin ya. Nih, ya, jadi dia ini sudah mantan polisi. Ngapain usil? Wong logo polisi dipakai sama Densus 88, dia yang pusing. Ya. Wong dia sudah mantan kok. Sofyan Sauri lulus sekolah Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara SPN Lido, Jawa Barat 1998. Lalu dia ditugaskan di Polres Depok pada fungsi Sabara dan Binmas. Kata Setio saat jumpa wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin 21 Mei 2018. Pada 2002, ujar Setio, Sofyan dikirim ke Biren, Aceh dalam penugasan perintis Sabara. Sofyan salah satu anggota Polres Depok berpangkat Bintara yang dikirim ke sana. Selama bertugas di Biren, Sofyan mulai terpapar pemikiran Aman Abdurrahman. Coba ya. Dia terpapar pemikiran Aman Abdurrahman, pimpinan JAD. Bukan para asatid salafi. Ya. Bukan para asatid salafi. Ya. Kalau pada tahun 2002, itu para asatid salafi sudah banyak. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim, ya, hafizallahu ta'ala, Ustadz Abu Nida hafizallahu ta'ala, Ustadz Ainur Rafiq hafizallahu ta'ala. Banyak sekali ya, para asatid-asatid salafi yang sudah sepuh, yang pada tahun 2002, mereka sudah melanglang buana, berdakwah, mendakwahkan manhaj salaf, mendakwahkan dakwah salafi. Tapi Aman Abdurrahman ini nggak dikenal. Ya. Kemudian pada 2006-2007, Imu Setio, Sofyan membaca buku tulisan Aman. Nah, coba yang dibaca tulisan Aman. Sekarang coba, ya, pernah nggak para asatid salafi, boleh dicari dari sekian ribu, sekian puluhan ribu, ya, video-video dari para asatid salafi, pernah nggak mereka membacakan tulisan Aman Abdurrahman ini? Nggak pernah. Ya. Jadi Sofyan Sauri membaca buku tulisan Aman hingga akhirnya bergabung dengan jaringan tololis ini, ya, Al-Qaeda Asia Tenggara, dan memiliki nama Abu Ayas. Selama di Aceh, Sofyan berperan sebagai pemasok senjata untuk tololis di Aceh. Pada 2008, Sofyan desersi. Dia tidak menjalankan tugas kepolisian selama 2 bulan, ya. Nih, selanjutnya pada 2009, Sofyan mendapat pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH karena alasan poligami dan terlibat tololisme. Coba ya. Selama terlibat tololis ini, Sofyan dicurigai bertemu dengan Dulmatin dan Abdullah Sunata dalam kasus ini, ya. Bom Bali dan bom buku Utan Kayu. Ya. Sofyan lalu ditangkap Densus 88 di Narogong, Bekasi pada 2010 karena keterlibatannya dengan tololis. Ya, ini kaum muslimin. Jadi dia nggak ngaji sama para asatid salafi. Ya. Kalau memang tuduhan dari Sofyan Sauri ini benar, harusnya kan yang ditangkap itu, ya, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Nida, Ustadz Ainur Rafiq, dan para sesepuh, para asatid salafi yang lain. Ya,
Lah karena pada saat itu mereka sudah berdakwah melanglang buana, sudah kemana-mana. Tapi buktinya, coba Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim hafizallahu ta'ala, ya, Ustadz Abu Nida, Ustadz Ainur Rafiq, dan yang lain, sampai sekarang nggak pernah yang namanya berhubungan dengan TNI Polri, ya, ada perkara seperti yang dialami oleh Sofyan Sauri ini. Ya. Kalau memang Sofyan Sauri ini ngajinya dengan para asatidz salafi itu, tentu mereka juga ikut diborong, ya, ikut dibawa, ikut ditangkap, dan ternyata enggak. Bahkan enggak pernah kita mendengarkan berita seperti itu. Jadi ya, tuduhan Sofyan Sauri ini tuduhan yang sangat membagongkan kaum muslimin. Tuduhan yang sangat membagongkan. Dan ya, yang lucunya, ya, dia enggak ridho tablik akbar itu mencantumkan lambang Polri, sementara penyelenggaranya Polri. Dan dia sendiri bukan bagian dari Polri. Coba dipikir dengan akal sehat dan kewarasan. Ya. Dan alhamdulillah kaum muslimin, yang terpenting ya, kajian ini atau tablik akbar ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang. Tidak eksklusif ya. Sehingga bagi yang masih penasaran, masih bertanya-tanya, apalagi menaruh rasa curiga terhadap dakwah sunnah, ya bisa datang langsung ke kajian. Di sana biasanya juga ada sesi interaktif, sesi tanya jawab, ya. Silakan bertanya jawab di sana, ya. Silakan buktikan. Dan insya Allah, ya, dengan pembuktian tersebut, ya, antum akan sadar bahwa yang diucapkan oleh orang-orang semisal Sofyan Sauri itu adalah fitnah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.